Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Bahkan dari nur beliaulah Allah menciptakan para nabi, malaikat, dan makhluk-makhluk yang lain. Lalu bagaimanakah kisah penciptaan nur Nabi Agung Muhammad SAW dan makhluk-makhluk yang lain? Marilah kita simak video ini sampai akhir hanya di channel Santri Ngaji. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, pada bab pertama menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Pohon itu disebut dengan Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam hijab atau tabir yang terbuat dari intan putih berbentuk burung yang menyerupai burung merak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan burung itu di atas Syajaratul Yaqin. Bertasbihlah burung tersebut di atas pohon itu selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cermin kehidupan atau mir'atul haya, dan diletakkannya cermin kehidupan tersebut di hadapan burung merak. Ketika burung tersebut menatap cermin itu, terlihatlah wajahnya yang begitu bagus dan bentuk yang begitu indah. Maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkeringatlah ia hingga keringat tersebut meneteskan 6 tetesan. Dari tetesan yang pertama Allah menciptakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari tetesan kedua Allah menciptakan Umar radhiyallahu anhu. Dari tetesan ketiga Allah menciptakan Utsman radhiyallahu anhu. Dari tetesan keempat Allah menciptakan Ali radhiyallahu anhu. Dari tetesan kelima Allah menciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan keenam Allah menciptakan padi. Kemudian bersujudlah nur Nabi Muhammad SAW sebanyak 5 kali. Maka jadilah sujud itu atas diri kita sebagai kewajiban 5 waktu, yang di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian pada kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang nur Nabi Muhammad SAW. Maka berkeringatlah nur beliau karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menciptakan para malaikat dari keringat hidung beliau, menciptakan arsy dari keringat wajah beliau, menciptakan kursi, lauh, qalam, matahari, rembulan, hijab-hijab, bintang-bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit, dan menciptakan para nabi, para rasul, ulama, syuhada, orang-orang solih dari keringat dada beliau, dan menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia dari keringat punggung beliau, dan menciptakan umat Nabi Muhammad dari kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat dari keringat alis beliau. Diciptakan ruhnya kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan golongan yang serupa dengan mereka dari kaum yang melampaui batas seperti orang-orang munafik dari keringat telinga beliau.
Diciptakan pula bumi dari arah timur sampai barat dan apa yang ada di antara keduanya dari keringat kaki beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka melihatlah beliau, dan terlihat di hadapan beliau terdapat nur. Begitu juga di belakang, samping kanan dan kiri beliau pun terdapat nur. Nur-nur tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Lalu bertasbihlah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 70.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur para nabi dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang nur Nabi Muhammad sekaligus menciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diciptakan ruh-ruh setiap umat dari keringat nur para nabi mereka masing-masing. Dan diciptakan ruh-ruh kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah semua ruh tadi dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah lampu dari batu akik yang berwarna merah, yang bagian luarnya bisa terlihat dari dalamnya. Kemudian diciptakan pula bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk beliau di dunia. Kemudian bentuk beliau diletakkan di dalam lampu tersebut. Lalu bentuk beliau berdiri di dalamnya sebagaimana berdirinya beliau ketika sholat. Lalu berkelilinglah ruh para nabi di sekitar nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertasbih dan bertahlil selama kurang lebih 100.000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua ruh agar melihat bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihatlah mereka kepada beliau. Di antara mereka ada yang melihat kepala beliau. Jadilah di dunia dia pemimpin dan raja di antara para makhluk. Di antara mereka ada yang melihat kening beliau. Jadilah dia pemimpin yang adil. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua mata beliau. Jadilah dia orang yang hafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat alis beliau. Jadilah dia tukang ukir. Di antara mereka ada yang melihat kedua telinga beliau. Jadilah dia orang yang ahli mendengar dan menerima. Di antara mereka ada yang melihat kedua pipi beliau. Jadilah dia orang yang bagus dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat kedua bibir beliau. Jadilah dia di dunia seorang menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidung beliau. Jadilah mereka seorang hakim, tabib, dan penjual minyak wangi. Di antara mereka ada yang melihat mulut beliau. Jadilah dia seorang ahli puasa. Di antara mereka ada yang melihat gigi beliau. Jadilah dia seorang yang bagus parasnya. Di antara mereka ada yang melihat lidah beliau. Jadilah dia utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat tenggorokan beliau. Jadilah dia ahli dakwah, penasihat, dan ahli adab. Di antara mereka ada yang melihat jenggot beliau. Jadilah dia seorang yang berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat leher beliau. Jadilah dia seorang pedagang. Di antara mereka ada yang melihat kedua bahu beliau. Jadilah dia seorang ahli penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kanan beliau.
jadilah dia seorang tukang bekam, yaitu ahli mengeluarkan darah kotor. Di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kiri beliau, jadilah dia seorang yang bodoh. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kanan beliau, jadilah dia seorang tukang tukar uang dan pembordir. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kiri beliau, jadilah dia seorang juru takar. Di antara mereka ada yang melihat kedua tangan beliau, jadilah dia seorang dermawan dan cerdas. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kiri beliau, jadilah dia seorang yang bakhil atau kikir. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kanan beliau, jadilah dia seorang juru masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kiri beliau, maka jadilah dia seorang sekretaris. Di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari tangan kanan beliau, jadilah dia seorang penjahit. Di antara mereka ada yang melihat jari-jari tangan kiri beliau, maka jadilah dia seorang tukang besi. Di antara mereka ada yang melihat dada beliau, jadilah dia seorang alim, mulia, dan mujtahid. Di antara mereka ada yang melihat punggung tubuh beliau, jadilah dia seorang tawadhu dan taat terhadap perintah agama. Di antara mereka ada yang melihat lambung beliau, jadilah dia seorang yang ahli berperang. Di antara mereka ada yang melihat perut beliau, jadilah dia seorang yang qanaah dan ahli zuhud. Di antara mereka ada yang melihat lutut beliau, jadilah dia seorang yang rukuk dan sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua kaki beliau, maka jadilah dia seorang pemburu. Di antara mereka ada yang melihat kedua telapak kaki beliau, maka jadilah dia seorang yang ahli berjalan. Di antara mereka ada yang melihat bayang-bayang beliau, jadilah dia seorang penyanyi dan ahli gitar. Di antara mereka ada yang tidak bisa melihat bentuk beliau sama sekali, maka jadilah dia golongan Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan di antara mereka ada yang tidak mau melihat bentuk beliau sama sekali, maka jadilah dia golongan orang yang mengaku menjadi Tuhan, seperti Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan sholat sebagaimana bentuk huruf-huruf yang ada pada nama Ahmad dan Muhammad. Maka berdirinya seperti alif, rukuknya seperti ha, sujudnya seperti mim, dan duduknya seperti dal. Dan Allah menciptakan makhluk sesuai dengan bentuk huruf yang ada pada nama Muhammad. Maka kepalanya bulat seperti mim yang pertama, badannya seperti ha, perutnya seperti mim yang kedua, kedua kakinya seperti dal. Maka tidaklah dibakar seorang dari golongan kafir selagi masih dalam wujud manusianya. Akan tetapi wujud orang kafir tersebut akan diganti menjadi babi hutan, lalu dibakarlah dia di atas api neraka.